Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kebenaran. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka kita dijagai untuk selalu berada dalam kehendak-Nya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh
dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika Tuhan berjanji kepada Abram akan menjadikan dia bangsa yang besar, bangsa yang berpengaruh, bangsa yang memberkati akan bangsa-bangsa lain. Berkali-kali Tuhan menyampaikan kepada Abraham apa yang menjadi kerinduannya atas keturunan Abraham. Berkali-kali Tuhan berbicara, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Engkau akan punya pengaruh yang besar. Bangsa yang akan memberkati banyak bangsa." Berkali-kali ketika Abraham memiliki anak Ishak, maka janji yang sama diutarakan kepada Ishak berkali-kali. Dan kemudian ketika Ishak memiliki anak Yakub dan Esau, janji yang daripada Tuhan atas keturunan Abraham diucapkannya berkali-kali. Demikian juga dengan anak-anak Yakub, Israel. Kalimat yang sama, janji yang sama diutarakan berkali-kali. Kalau kita memperhatikan pola Tuhan menyampaikan akan impiannya, maka Dia konsisten dengan impiannya. Dia tetap dengan impiannya, membangun bangsa yang dikasihi, bangsa yang dipilih, bangsa yang dikhususkan, bangsa yang ada di dalam hatinya. Dan Tuhan terus melakukan apa yang dijanjikannya kepada orang-orang yang ditebusnya, orang-orang yang dikasihinya. Kita akan belajar pada zaman Yosua. Yosua memimpin orang Israel menaklukkan tanah Kanaan. Satu demi satu bangsa ditaklukkan. Ada kesalahan, ada ketaatan, ada keberanian, ada kecemasan. Tuhan mendampingi umatnya, Tuhan mendampingi orang Israel untuk menundukkan bangsa-bangsa di Kanaan. Saya bacakan Yosua pasal yang ke-23 ayat yang pertama, dikatakan, "Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, 'Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang telah berperang bagi kamu.'" Saya lompat ayat yang ke-14. "Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi." Saya bacakan lagi ayat yang luar biasa.
Karena ayat ini menegaskan kembali bagaimana Tuhan telah menggenapi janjinya kepada orang-orang Israel, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Yosua pasal 23 ayat yang ke-14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ini ayat yang luar biasa. Penggenapan bahwa semua yang sudah dijanjikan Tuhan dipenuhi. Orang Israel menempati kota-kota yang berkubu yang tidak mereka bangun. Orang Israel menikmati akan hasil anggur, mereka tinggal menikmatinya. Satu keadaan yang luar biasa. Tapi ingat bahwa Tuhan itu memberikan impiannya, kerinduannya, kehendaknya dari generasi kepada generasi, dari generasi kepada generasi berikutnya. Mengapa? Karena janjinya adalah ya dan amin untuk selamanya. Artinya keturunan generasi yang pertama ketika menikmati dan ada beberapa yang belum penuh, maka generasi berikutnya tetap akan memiliki impian yang sama dan tetap mendapatkan jatah akan penggenapan janjinya. Terus-menerus seperti itu sampai kemudian di dalam Yosua 23 ayat yang 14 dikatakan bahwa semua yang sudah dijanjikan Tuhan sudah terpenuhi. Keadaan yang hebat, keadaan yang luar biasa. Tetapi perhatikan, ketika pasal 23 dikatakan Yosua telah tua dan lanjut umur, maka Yosua tahu bahwa kepada generasi berikutnya harus mengalami Tuhan yang sama yang mereka alami. Harus ada kesepakatan, harus ada keteguhan hati untuk mengikuti Tuhan yang sama, yang memberikan janji, yang mendampingi mereka, yang berperang buat mereka, yang mengajari mereka, yang mendidik mereka, yang memberkati mereka, yang memberikan keamanan buat seluruh bangsa. Pasal yang ke-24 dari Yosua, ayat yang pertama saya baca. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ayat yang ketiga, aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Saya lompat ayat yang ke-13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhilah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang menarik di sini adalah
Yosua sebagai pemimpin orang Israel, berapa banyak orang Israel? 2 juta lebih. Anggap aja 2,5 juta dengan semua keturunannya. Begitu banyak. Sebagai seorang pemimpin, Yosua tahu bahwa ketaatan bangsa dimulai dari ketaatan setiap pribadi. Keberhasilan suatu bangsa, khususnya untuk Israel, Yosua tahu bahwa itu disebabkan karena Tuhan. Sehingga ketika dia mau meninggalkan dunia yang fana ini, dia berbicara tentang satu hal yang utama, yaitu kepada siapa mereka menyembah. Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang sudah mendampingi mereka, membela mereka, memberikan Kanaan kepada mereka. Tuhan itulah yang Yosua ingin orang-orang Israel, keturunannya pegang. Tetapi dia tahu dia tidak bisa memaksa. Dia hanya bisa mengingatkan. Kemudian dikatakan, kamu mau pilih yang mana? Kepada Allah nenek moyangmu yang di seberang sungai Efrat, Allahnya orang Amori. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Belajar apa dari hal ini? Belajar bahwa sumber segala penggenapan impian adalah Tuhan. Dan Yosua menetapkan, aku dan keluargaku akan tetap menyembah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudaraku, impian yang besar, yang baik, yang indah, yang didapat dari Tuhan harus diestafetkan kepada anak-anak kita. Tetapi biar itu muncul, tetapi biar itu terjadi dari anak-anak kita yang mengalami sendiri siapa Tuhan itu. Bukan hanya dari ayahnya siapa Tuhan itu. Biarlah mereka mengalami secara pribadi Tuhan yang memberikan janji dan impian, Tuhan yang menyiapkan akan segala sesuatu untuk impian itu, Tuhan yang mengerjakan impian, dan kemudian ketika mereka menikmati impian Tuhan dalam hidup mereka, biar itu diteruskan kepada keturunan mereka. Kuncinya apa? Biar mereka menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang sudah membuktikan Dia layak dipercaya. Janjinya Dia akan genapi dalam hidup kita. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan ketemu Tuhan. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak akan menderita melewati masa kering, tetap bertumbuh. Hatinya bersuka cita dan terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkannya, dan dia akan tertawa tentang masa depan. Ia akan terus berjalan bersama Tuhan, semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugasmu di dunia. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan Bapa Surgawiku, bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu, Gembalaku yang baik, berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JK Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.